Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Wahyu Januarta. NIM saya 11223013. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Kendri Widianto MSI. Di sini saya menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia dengan tema meningkatkan pelayanan pada manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses dalam pelakuan perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan dalam pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan harus melakukan pengelolaan tenaga kerja dengan cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan dan meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam meningkatkan pelayanan pada manajemen sumber daya manusia, perusahaan harus memberikan peluang pengalaman kerja yang berguna bagi karyawan, seperti magang atau program kerjasama dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan juga bisa melaksanakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang membantu mereka menjalankan bisnis dengan lebih baik dan efisien. Terdapat langkah-langkah perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan dalam memberikan kesempatan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pembinaan. Pembinaan karyawan juga sangat efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dapat memberikan bimbingan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, kesempatan kerja. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih menantang. Hal ini membantu meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Kelima, kolaborasi. Kolaborasi antar karyawan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dapat meningkatkan kolaborasi dengan memberikan kesempatan kerja tim dan meningkatkan komunikasi antar karyawan. Yang keenam adalah pengawasan. Pengawasan kinerja karyawan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dengan memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketujuh yaitu kompensasi. Kompensasi yang tepat juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan. Kedelapan, pengembangan kepemimpinan, yaitu juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kesempatan pengembangan kepemimpinan yang terbaru. Kesembilan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kinerja karyawan tentang peran mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan itu sangat penting. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan. Kesepuluh, yaitu meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi karyawan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih menantang, serta memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan. Terdapat dampak apabila kualitas pelayanan tidak mendapatkan perhatian. Yaitu yang pertama, dampak apabila kualitas ini tidak mendapatkan perhatian, yaitu salah satu dampaknya adalah kinerja karyawan yang menurun. Karyawan yang tidak merasa dihargai dan diperhatikan dalam pelayanan mereka akan menjadi kurang termotivasi dan kurang bersemangat dalam bekerja. Hal ini dapat memberikan dampak pada kualitas pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diterima. Dampak lainnya adalah citra perusahaan juga akan menurun. Perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas pelayanan akan dianggap tidak memperhatikan kepentingan karyawan dan masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada reputasi perusahaan yang pastinya akan menurun, sehingga sulit untuk menarik karyawan berkualitas dan mempercaya dari masyarakat. Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanannya, sehingga bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia yang bisa menjadi lebih efektif. Kesimpulannya, kualitas pelayanan dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Dengan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dan mampu membuat karyawan dalam menjalankan tugasnya.
serta meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perusahaan harus melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan sistem manajemen kerja, meningkatkan pembinaan dan motivasi karyawan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan pengembangan karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta meningkatkan kinerja dan motivasi mereka. Perusahaan juga harus memperhatikan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesadaran kemampuan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.